Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Anissa Rahmatia Palowa dengan NIM D03421001 dari Prodi Akuntansi semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa sih itu perilaku estimasi biaya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian perilaku biaya? Nah, perilaku biaya ini adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Nah, perilaku biaya ini dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, perilaku biaya ini adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi perubahan aktivitas bisnis. Nah, adapun tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel atau biasa kita sebut dengan variable cost. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsionalitas terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Nah, jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel naik sebesar 10% juga. Nah, suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut dengan basis aktivitas. Nah, basis aktivitas ini merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerakan biaya atau pemicu biaya. Nah, yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Meskipun demikian, tetap pentingnya untuk menyajikan biaya tetap ini dengan berbasis rata-rata per unit. Biaya per unit yang di atas elemen biaya tetap dan biaya variabel disajikan untuk laporan eksternal berdasarkan pengalaman untuk kepentingan internal untuk mudah dan juga aman. Biaya tetap disajikan secara total. Nah, kemudian ada biaya semi variabel atau mixed cost yang merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel ini memiliki karakteristik. Nah, karakteristik tersebut ada pertama, biaya semi variabel yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar juga jumlah total biaya yang dimiliki. Nah, semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya sebanding atau not proporsional. Yang berikutnya ada biaya semi variabel persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan tingkat kegiatan tertentu. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah juga biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Nah, yang kemudian ada perbedaan dari tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah sejumlah biaya yang perubahannya biayanya bukan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, beban sewa, beban penyusutan, dan beban buku. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah sejumlah biaya yang perubahannya biayanya ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, bahan baku, bahan bakar, dan beban upah. Nah, yang terakhir ada biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini adalah sejumlah biaya yang perubahannya biayanya ditentukan dan sekaligus tidak ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Nah, kemudian ada pengertian estimasi biaya. Nah, pentingnya manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya atau disebut dengan cost driver. Estimasi biaya ini membantu manajemen untuk memprediksi beberapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran.
Nah, oleh karena itu, estimasi biaya ini dapat diartikan sebagai proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dengan pengarah biaya yang menyebabkannya. Beberapa biaya-biaya ini secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan didasarkan pada aktivitas itu. Nah, biaya-biaya lain ini secara tidak langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan tidak mudah untuk diramalkan sebab tidak langsung. Ini adalah satu tantangan bagi para manajer keuangan di setiap UKM harus mengerti tentang penaksiran biaya-biaya. Nah, kemudian ada metode estimasi biaya. Yang pertama ada Industrial Engineering Method. Nah, estimasi biaya dengan menganalisa hubungan antara input dan output dalam bentuk fisik. Metode ini sangat memakan waktu dan biaya serta tidak praktis. Kemudian ada Conversion Method. Nah, estimasi biaya berdasarkan analisis ini dan dapat mengenai biaya dan cost driver yang kumpulan dari berbagai departemen dalam perusahaan atau purchasing, proses manufaktur, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, metode ini memicu kerjasama antara departemen lebih kredibel secara tepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Nah, kemudian ada akun analisis method. Nah, estimasi biaya ini dengan mengklasifikasikan akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel, fakset atau campuran sesuai dengan level aktivitasnya. Kemudian ada quantitative analysis method. Nah, analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Nah, metodenya ada dua, yaitu High Flow Method dan Recension Analysis Method.